selamat siang. Kita mau Hai parents, selamat siang. Hari ini Nabila akan live bersama Dr. Fresil dari Rumah Sakit Limi Jati dan membahas topik yang sangat menarik banget nih parents pastinya, yaitu mindful parenting. Nah, apa sih sebenarnya mindful parenting itu dan bagaimana sih cara kita menerapkan mindful parenting di kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada di live ini. Jadi pastiin parents untuk nonton dari awal sampai akhir ya parents ya. Karena di akhir acara kita akan ada giveaway untuk 5 orang beruntung akan mendapatkan satu paket parenting kit dan produk Hypomul. Caranya gimana? Caranya bisa langsung cek di Instagram Parenting Hub di feeds yang ada poster live bersama Dr. Fresil dari Limi Jati. Di situ ada keterangannya untuk mengikuti giveaway-nya. Oke, untuk parents yang baru aja join siang hari ini, Nabila ucapin halo, selamat datang. Dan yang baru aja join di Parenting Hub, selamat datang di komunitas kita. Jangan lupa untuk download aplikasi Parenting Hub di Play Store atau bisa login via website di www.parentinghub.co.id. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita juga, karena setiap minggunya kita ada video-video menarik lainnya. Oke, ini yang join lumayan banyak ya. Hai parents, selamat siang. Nah, karena kita mau live sampai 1 jam ke depan, jadi pastiin parents siapin makanannya nih. Yang udah siap untuk makan siang bareng si kecil bisa langsung siapin makanannya dan duduk bareng dengerin live hari ini bersama Dr. Fresil. Buat parents juga nih yang mau tanya semua tentang pola asuh, tentang masalah-masalah yang dihadapi sekarang tentang anak, bisa langsung drop questionnya di kolom komentar. Nanti di sesi live ini Nabila akan membacakan beberapa pertanyaan dari para parents di rumah. Oke, baiklah, sambil menunggu Dr. Fresil join, Nabila mau bacain komentar-komentar nih. Udah ada yang ngasih pertanyaan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya parents. Udah pada makan siang belum? Kalau yang belum bisa langsung nih ambil makan siangnya, duduk bareng sama si kecil dan nonton live hari ini, karena ini topiknya sangat menarik sekali. Kita mau ngobrol bareng sama dokter anak yang terkenal banget nih di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bandung, dari Limi Jati. Oh, ada yang belum makan siang? Ayo langsung ambil makan siangnya, duduk bareng sama si kecil. Atau boleh juga nih kalau suaminya yang masih work from home, ajak suaminya untuk nonton live ini, karena ini benar-benar bermanfaat ilmunya untuk para orang tua pastinya. Halo, waalaikumsalam Ibu Zen. Wah, banyak sekali nih yang ikutan live hari ini. Semoga live kali ini bermanfaat ya para parents ya. Kita tunggu Dr. Fresil untuk join bersama Nabila hari ini. Jangan lupa Nabila ingetin lagi untuk download aplikasi Parenting Hub di Play Store atau bisa login via website di www.parentinghub.co.id. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Parenting Hub, karena setiap minggunya kita selalu ada video terbaru yang pastinya bermanfaat untuk para parents di rumah. Oke, ini Dr. Fresil udah join sepertinya. Kita tunggu Dr. Fresil untuk invite kita. Jangan lupa untuk drop question ya parents. Nanti di Selasa live Nabila akan bacain beberapa komen
yang ada di kolom komentar. Oke, sekarang kita invite Dr. Fresil ke live hari ini. Nggak sabar banget nih ngobrol sama Dr. Fresil. Halo, Mbak Nabila. Halo, Selamat selamat siang Dr. siang. Fresil. Saya terdengar dengan jelas. Halo Dr. Fresil dari Parenting Hub. Salam kenal juga, Mbak Nabila. Suara saya terdengar dengan jelas? Lumayan jelas. Lumayan jelas dok, kedengaran kok. Oke. Selamat siang para ibu dan bapak yang sudah stay tune di IG Live Parenting Hub siang ini. Kita hari ini mau Iya, membahas tentang mindful parenting ya. Temanya seru kayaknya. Saya juga banyak baca lagi tentang yang namanya mindful parenting itu seperti apa sih? iya benar sekali dokter. Hari ini kita mau bahas mengenai tentang pola asuh berdasarkan kesadaran ya dokter ya. Nah ini topiknya sangat menarik sekali karena kemarin juga Parenting Hub sudah membuka question box di IG Story dan banyak sekali nih dok yang bertanya mengenai mindful parenting sendiri dan banyak juga yang bertanya supaya dokter bisa menjawab di live hari ini gitu. Nah dok, mengenai berbicara dengan pola asuh anak, sebenarnya makna mindful parenting sendiri itu seperti apa sih dok? Boleh dijelasin nggak? Oke, sebenarnya yang disebut gambarnya ini banyak yang masuk bilang katanya gambarnya masih buram ya, Mbak Nabila. Betul nggak gambarnya masih buram? Gambarnya dokter sih agak sedikit buram. Mungkin Oh sinyalnya ya gitu dok. ya. Mm-mm. Oke. Eh, kita coba sebentar. Masih buram kah? Iya masih agak buram. Oke, ya udah saya matiin aja deh WiFi. Oke. Halo, halo dokter. Halo, sudah lebih jelas ini? Iya udah jelas dokter. Oke. Ya udah, oke kita mulai aja nggak usah pakai WiFi ya. Ini Oke. jaringannya agak-agak ini kayaknya. Oke. Mm-mm. Oke, kita mulai aja Mbak Nabila ya biar nggak berlama-lama, biar para parents bisa ada sesi tanya-tanya lah sedikit ya. Iya. Oke. Oke tadi ngomongin soal mindful parenting sendiri nih dok. Sebenarnya apa sih makna dari mindful parenting itu? Oke. Aku sambil ada slide di depanku biar kita sama-sama baca biar lebih seru ya. Jadi nggak cuma ngobrol-ngobrol Oke. aja ya. Oke. Yang namanya mindful parenting itu diambil dari kata mindful. Mindful itu apa sih artinya? Mindful itu artinya conscious atau sadar. Atau kita tahu apa yang sedang kita lakukan secara sadar. Kemudian focusing one's awareness on present. Jadi kita hanya eh, sadar bahwa yang kita pikirkan tuh hanya sekarang, gitu. Tidak memikirkan lagi masa lalu atau masa depan. Itu mengenai Oke. mindful. Nah, kalau untuk parenting sendiri, itu apa artinya sih? Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah kegiatan atau activity of bringing up a child as a parent. Atau bahasa Indonesianya adalah yaitu mengasuh, mendidik, dan membimbing anak dengan baik dan benar. Itu sih sebenarnya yang kita sebut dengan mindful parenting. Dan ternyata aku setelah searching ada dong di Kemendikbud 2015. Jadi ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita dari tahun 2015 tuh sudah membuat versi bahasa Indonesia tentang mindful parenting. Oke baik. Oke dok. Nah berarti kan ini dari tahun 2015 Kemendikbud saja sudah membahas ya tentang mindful parenting itu sendiri nih untuk para parents bisa belajar ya dari apa ilmu-ilmu yang udah disampaikan sama Kemendikbud. Nah dok, untuk kuncinya sendiri nih, apa sih kunci yang supaya kita bisa menerapkan mindful parenting di kehidupan sehari-hari nih dok? Iya, kayaknya kedengarannya indah banget ya, padahal
untuk Kayaknya sih menerapkannya kayak itu yang sangat sulit. Ya betul, betul, betul. Ya, di Kemendikbud itu bisa di-download juga dokumennya. Para parents kan sekarang udah gercep ya, ya. tinggal Google aja, bisa dilihat di situ juga untuk bahasan yang lebih detailnya gitu. Oke. Saya ngambil kurang lebih dari situ, ada modifikasi sedikit lah gitu, biar kita sejalan karena kita sama-sama di Indonesia, kita bisa menerapkannya juga bukan cuma dari ilmu luar negeri, tapi dari Indonesia sendiri. Nah, Iya, benar. ternyata kuncinya itu ada dalam lingkaran ini. Ini saya ambil juga dari Kemendikbud yang disebut dengan mindful parenting. Yang pertama adalah nomor satu, mendengarkan dan berbicara dengan mindful. Itu yang nomor satu. Artinya kalau anak lagi ngomong, itu didengarkan. Ya, Oke. bukan cuma sekedar angin lalu. Yang kedua adalah tidak menghakimi diri sendiri dan anak. Gitu. Yang ketiga adalah kesadaran emosional diri sendiri dan anak. Yang keempat adalah pengaturan diri dalam hubungan parenting. Dan yang kelima adalah welas asih untuk diri sendiri dan anak. Nanti mungkin ada beberapa contoh-contohnya ya, biar kita lebih seru, lebih interaktif. Nanti akan saya bahas, oh kalau untuk kasus begini tuh sebenarnya kita bisa menerapkan prinsip yang mana sih gitu, biar kita lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari ya Mbak Nabila, Iya. bukan cuman teoritis saja. Nah, tadi kan itu ada 5 kunci dalam menerapkan mindful parenting dalam kehidupan sehari-hari ya dok ya. Salah satu tadi mendengarkan ketika anak berbicara. Nah, ada nih satu kasus dari para parents bertanya kalau misalnya ada masalah ketika anak ini tidak mau mendengarkan ibunya, seperti misalnya dia tidak mau sekolah atau dia tidak ingin apa namanya makan. Kadang kala kan menjadi ibu itu emosi ya dok ya. Bagaimana caranya supaya ketika menghadapi masalah itu orang tua bisa tidak terlalu emosional gitu dalam menghadapi anaknya. Bagaimana dok? Iya, oke. Ini bukan saya juga masih banyak belajar sih. Jadi kadang saya sendiri juga kadang kalau kita terlalu lelah ya, kadang kita atau enggak kita ada sesuatu, kita kadang keluar emosinya. Mungkin kuncinya sebenarnya satu sih. Anak itu kadang kita anggap sebagai seseorang yang lebih inferior atau anak buah lah. Jadi kalau kita jadi bos, biasanya kita bolehlah marah-marah sama anak buah ya. Ya. Tapi kalau kita yang menjadi anak buah, bos kita yang tiba-tiba mengubah planning, itu kita nggak bisa marah-marah sama bos. Jadi sebenarnya kunci pertamanya adalah mungkin kita perlu menganggap anak kita itu sebagai bos kecil Oke. supaya kita lebih bisa mindful ya, maksudnya nggak langsung serta-merta marah, anggap aja kayak bos kita lah, kalau bos di kerjaan kita, misalnya kita mau ada meeting sekarang, aduh saya nggak bisa tiba-tiba mendadak nih, saya harus gini-gini, oh iya Pak, pasti kan kita bilangnya iya Pak dulu ya, kita nggak akan langsung bilang, Bapak gimana sih kan harus gitu kan, kita akan Ya. iya Pak, dan kita akan memikirkan way out yang lain gitu. Ada beberapa quotes sih yang menurut aku bagus sih, Mbak Nabila. Jadi kalau dilihat adalah seperti ini. Oke. Saat hujan deras dan panas terik, apakah dengan marah-marah, ngomel, atau ngamuk itu bisa mengubah cuaca? Kadang ada waktu-waktu gitu di mana terjadi hujan tiba-tiba. Lah kita mau marah-marah juga hujannya nggak akan berhenti. Bentar. Jadi yang kita lakukan adalah ya tarik napas, buang napas. Yang kedua adalah ini nih, zaman sekarang orang tua itu sering sekali memberi barang mewah ya. Mobil mewah, barang mewah, peralatan semuanya mewah di rumah. Sehingga kalau anak nggak sengaja nyenggol, ngelempar, jatuh, barangnya jatuh, waduh langsung marahnya lebih marah daripada Langsung ke anak gitu. emosi. Jadi karena iya langsung emosi. Jadi lebih bijaklah dalam membeli barang gitu. Kita lebih sayang anak atau lebih sayang barang sih sebenarnya gitu. Kemudian ini mungkin yang perlu kita ingat lagi bahwa ternyata anak itu mencontoh loh perilaku kita baik secara perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Kalau kitanya marah-marah seperti itu, anaknya akan mengikuti marah ke kita. Kalau kita lagi marah, kadang tiba-tiba dia keluar ya, mirip banget sama kita lagi marah-marah gitu. Ya, atau nggak tahu tunjuk-tunjuk, bilang nono, atau apa tuh, itu secara alam bawah sadar ternyata terekam oleh dia, baik emosi dan segala macam. Dan yang terakhir adalah kita harus menolong diri kita sendiri dulu sebelum kita mau berusaha menolong anak. Artinya apa?
Kalau kita lagi emosi banget, udah break dulu aja lah. Break dulu, diem dulu. Mungkin kita tarik napas dulu. Ya, anggaplah bos yang lagi itu kita pikirkan bisa way out-nya seperti apa. Oke. Mungkin kita mesti berpikir nih, anak tuh kenapa sih nggak mau sekolah? Hmm. Apa yang membuat dia kok tiba-tiba nggak mau sekolah sih? Apa jangan-jangan dibully di sekolah, makanya dia takut sekolah gitu. Kemudian atau dia tiba-tiba aku nggak mau bikin apa? Ya udah kita bilang ya, oke, kalau tidak mau alasannya apa? Dan mungkin kita akan selanjutnya kita akan memberitahukan dulu besok kita akan pergi ke tempat ini loh. Ini yang akan terjadi. Mungkin dia akan lebih bisa memanage emosinya dan lebih mempersiapkan diri untuk besoknya gitu. Oke. Ya, jadi kita sebagai orang tua juga harus memposisikan anak ini tuh seperti bos ya tadi ya dokter bilang ya. Jadi kalau ada tiba-tiba masalah, kita harus bisa tarik nafas dulu, pikirkan dulu omongan-omongan apa yang akan keluar, apakah kira-kira menyakitkan atau enggak, itu justru malah menenangkan kecil ya dok ya. Kuncinya jadi harus tenang dulu ya supaya tidak keluar emosinya. Iya, tapi benar kuncinya adalah menganggap anak sebagai bos itu kunci sih menurut aku. Soalnya kalau kita ke atasan itu kita nggak mungkin marah-marah juga sih gitu. Benar-benar. Ngomel di belakang ada tes tapi nggak akan langsung nyentak-nyentak di depan gitu loh maksudku. Ya. Nah dok, masalah ini juga apa namanya hubungan kita sama anak, bagaimana sih cara kita tuh bisa menciptakan sifat terbuka nih terhadap orang tua. Jadi anak tuh bisa terbuka gitu. Kadang kan sebagai anak itu agak sulit ya untuk terbuka sama orang tuanya. Kayak seperti ngerasa tuh orang tua tuh harus dihormati. Jadi kita tuh jadinya ada rasa takut gitu. Bagaimana tuh dok dalam untuk menciptakan rasa terbuka antara orang tua dan anak? Ya, ya sih benar. Jadi kita juga ngalamin dulu ya. Kalau waktu kita masih anak-anak, kalau orang tua kita terlalu banyak aturan, kita jadi backstreet ya, Mbak Nabila ya. Sekarang gimana caranya supaya kita ke anak kita tidak lagi membuat mereka sembunyi-sembunyi gitu. Nah, kurang lebih adalah kita harus berusaha mendengarkan anak secara utuh. Artinya kalau anak lagi ngomong gitu ya, mata harus dengar, kuping harus dipasang, mulut tidak langsung baru gini, mah aku tuh pengen beli lagi, ini gimana sih? Gitu, itu kayaknya belum juga ngomong, udah keluar way out gitu kan. Padahal mungkin dia masih pingin, ya dia mungkin masih pingin ngomong yang lain. Mendengarkan dengan kaki, artinya kita nggak jalan-jalan. Terus kita badannya menghadap anak, kemudian kita otaknya juga ikut berpikir dengan apa yang dia alami. Tangan juga diam gitu ya, tidak langsung bergerak sana sini atau nggak sambil pegang handphone atau nggak sambil makan. Kemudian hati kita juga kita pakai untuk anak tersebut. Jadi ini sih aku suka banget dengan ini whole body listening. Jadi kalau anak sedang berbicara itu atau sedang menangis atau yang belum bisa ngomong lagi tantrum, mungkin bahasa tubuhnya tuh apa sih? Kita bisa lihat mungkin bukan dari bahasa aja, tapi kita bisa lihat dari matanya, telinganya, badannya, kakinya gitu. Kemudian kelihatan banget kan dari gambar ini kalau mendengarkan dengan baik dan mendengarkan dengan cuman sambil main handphone, iya acuh. Jadi cuman kayak ya, tapi tidak mendengarkan dengan baik. Jadi sekali lagi ya sama kuncinya satu, kalau kita bilang ini baby boss, berarti kan kita harus mendengarkan dengan baik-baik ya. Walaupun menurut kita bos kita mungkin lagi curhat atau nggak penting, tapi tetap kita mendengarkan. Oke. Ya sih, ini dokter sangat memberikan langsung gambaran ya. Jadi para parents di rumah ini bisa langsung lihat penggambaran Dokter Fresil tentang mindful parenting ini sangat jelas sekali gitu. Terima kasih dokter sudah memberikan gambaran-gambaran supaya para orang tua di rumah juga bisa lihat ya apakah mereka bisa sambil introspeksi diri, apakah mereka seperti itu ya para parents di rumah, apakah sudah mindful, apakah sudah mendengarkan dengan utuh. Tadi kan dokter bilang mendengarkan benar-benar harus didengarkan tanpa main handphone, terus juga tidak cuek dan tidak jalan-jalan. Biasanya kan mungkin beberapa orang tua tidak sadar apa yang dilakukan itu ternyata seperti itu. Jadi sehingga anaknya itu tidak mau terbuka ya dok ya. Betul. Oke, nah ada lagi pertanyaan nih dok nih masalah
mendidik anak itu kan pasti tidak tidak jauh dari pola asuh kita sebelumnya ya, dari orang tua sebelumnya atau dari inner child kita nih. Mungkin ada beberapa orang tua di rumah yang mengalami trauma ketika waktu kecilnya dan dia harus mempunyai anak, sehingga kadang-kadang inner child-nya itu kebawa saat dia mengasuh anaknya. Nah, bagaimana tuh dok menyiasatinya supaya inner child-nya dulu pas ketika dia udah jadi ibu tuh tidak terbawa gitu dok. Jadi dia bisa mengatasinya tuh dengan lebih tidak terlalu trauma atau tidak terlalu emosional gitu untuk anaknya. Itu bagaimana tuh dok? Iya, iya, iya. Ini benar-benar pertanyaan yang maksudku kena banget di hati ya, karena kita semuanya pasti terbentuk dari orang tua kita zaman dahulu. Benar. Dan kita beruntung di generasi yang banyak belajar, banyak IG Live, jadi kita banyak sekali ilmu-ilmu. Kalau orang tua kita zaman dulu kan tidak Terbatas seperti ya dok itu. ya. Iya. Yang ya betul-betul. Jadi yang pertama harus aku bagikan ini adalah tentang welas asih sih sebenarnya. Oke. Kalau kita ada dalam tanda kutip inner child kita adalah sesuatu yang mungkin rasa orangnya jadi mudah iri atau mudah dengki atau tidak percaya diri, yang pertama kita harus lakukan adalah forgive, welas asih atau memaafkan. Kita nomor satu harus memaafkan dulu orang tua kita, karena mereka juga tidak tahu mereka melakukan kesalahan. Yang mereka tahu itu adalah yang terbaik. Kemudian kita memaafkan diri kita juga. Setelah kita memaafkan diri kita, memaafkan suami, memaafkan istri, memaafkan anak, memaafkan orang lain, maka kita akan lebih forgiveful terhadap orang lain. Terserah orang mau bicara apa, yang penting kita maafkan saja, dan yang kita lihat adalah present. Untuk saat ini, kita adalah orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik, memaafkan masa lalu kita. Tidak lagi menyangkut pautkan kita dengan inner child kita. Misalnya kita diperlakukan buruk zaman dulu, ya kita harus nomor satu kalau mau berubah ya harus memaafkan dulu. Kalau tidak memaafkan, sulit untuk mengubah masa lalu kita gitu. Kemudian yang kedua lagi, kemarin tuh aku juga baru belajar dari sisi yang namanya psikologi anak ya. Ternyata seru banget. Aku baru tahu ternyata kita ini beda generasi. Ini keren banget. Aku kemarin mengkutip. Ternyata anak-anak kita itu adalah alpha, generasi alpha. Sementara kalau kita orang tua tuh kebanyakan di generasi Y. Yaitu kalau dilihat, itu bisa dilihat in generation gap itu ya. Dari screen kontennya aja beda-beda. Zaman dulu cuman ada internet. Sekarang udah ada live streaming. Zaman dulu kita masih pakai sepeda BMX. Zaman sekarang udah pakai fidget spinner gitu. Jadi apalagi dengan nenek kakeknya, itu wah lebih generation gap lagi ya. Jadi cara mengajar, cara berinteraksi, leadership styles-nya aja berbeda ya kita lihat. Nah, dari kayak gini mungkin kita akan mengerti bahwa anak bukanlah kita masa kecil. Karena kita beda generasi gitu loh. Nggak bisa selalu saya, dan saya, mama dulu tuh, itu tidak bisa seperti itu. Ya, karena beda generasi, beda lingkungan gitu. Kemudian, ini dia bilang, kembar aja beda, adik kakak aja beda, apalagi sama anak lain, anak tetangga, anak teman. Kalau kita membandingkan anak kita dengan kita seperti dahulu atau seperti adik kakaknya, ya kita akan kehilangan anak kita sebenarnya. Nah, ini keren banget. Saat kita mempunyai suatu ekspektasi ya, misalnya kayak, aku mau nih, karena dulu aku nggak jadi dokter, aku mau banget nih anakku jadi dokter. Ekspektasinya seperti yang ini, kalau jadi dokter tuh keren banget gitu ya. Realitasnya anak kita kalau dipakein baju ketat mah jadinya belendung-belendung seperti itu ya. Itu loh maksudku. Artinya apa sih? Anak kita tuh punya karakter sendiri loh. Nggak bisa dipaksakan kemauan orang tuanya karena dia berbeda dengan kita. Ya, jadi dari aku sih ya kita sadar bahwa kita punya inner child yang baik ataupun yang buruk zaman dulu, kita memaafkan, kemudian kita ke depannya mau berubah dan mau lebih memahami hal-hal baru, menerima hal-hal baru, sudut pandang baru dari anak-anak. Bukan berarti kita selalu menjadi orang yang paling benar,
gitu. Karena ilmu kan berbeda. Jadi makanya kalau bos itu kan atau teman apa ya, kita bilang rekan ya. Kita nggak mungkin marah-marah lah sama rekan. Kita akan bertukar ilmu dan segala macam. Tapi kalau kita menganggap diri kita superior, ya pasti yang keluar adalah marah-marah gitu. Kalau anaknya melakukan suatu kesalahan atau dia mengeluarkan kata-kata untuk diskusi atau tema tertentu, pasti kita akan langsung nggak kayak gitu zaman dulu mama gitu. Tapi kalau bos atau teman kita kan kita tidak mungkin ya seperti itu. Benar sekali. Aduh dok, jawabannya menenangkan sekali. Sangat menginspirasi nih jawaban dokter. Banyak yang komen juga nih sangat bermanfaat sekali jawabannya. Oh ya dok, ini dokter sepertinya sinyalnya agak ini resek-resek lagi layarnya. Oh ya, masih kah? Aduh, ini Masih gimana ya sinyal. tapi Nggak apa-apa, dilanjutkan aja dulu. Kayaknya udah jelas sih dok. Oke. Oke, nah sebelum Nabila masuk ke sesi selanjutnya, Nabila mau baca ini dok beberapa pertanyaan ya yang masuk di kolom komentar. Nah, ini ada dari Lita Rafika. Bagaimana sih dok cara mendeteksi atau orang tua dikatakan telah berhasil dalam menerapkan belajar mindful parenting pada anak? Apakah ada cara dok untuk mendeteksi kita sudah berhasil atau belum? Kalau menurut aku sih, kita tidak boleh orientasi hasil. Itu konsep pertama menurutku Mbak Nabila. Tidak boleh. Kita itu harus orientasi proses gitu. Lakukan saja prosesnya dengan baik. Hasil akhirnya itu ya gimana nanti aja. Yang penting kita tetap idealis berjuang. Baik ataupun buruk itu adalah hasil akhir menurut kita. Kita tidak bisa meminta suatu apa ya kita bilang kayak DP gitu misalnya. Nih kalau gue melakukan ini nih, anak gue udah depannya pasti jadi bagus apa enggak? Ya kita nggak tahu juga. Karena kita mindful parenting, mungkin dia di sekolah atau apa kan juga kita nggak tahu. Ya, tapi yang penting tetap kita harus melakukan itu loh maksudku. Indikator keberhasilannya apa? Ya, sebenarnya sih menurut aku masing-masing orang punya dalam kategori berhasil tuh berbeda-beda. Ada yang kategori berhasil mungkin kalau dia menjadi public figure, ada yang kategori berhasilnya tuh kalau menjadi presiden misalnya, atau kategori berhasilnya tuh punya uang banyak gitu. Itu menurut aku bisa macam-macam sih, tapi yang penting kalau kita tetap orientasinya tadi kan mindful adalah orientasinya adalah present, saat sekarang. Yang penting saat ini saya sadar penuh bahwa kalau anak saya seperti ini yang saya lakukan gitu. Oke, baik. Jadi tidak ada yang namanya orientasi hasil ya dok untuk mindful parenting. Jadi betul. Ikuti aja alurnya, prosesnya gitu. Jadi apa goal masing-masing orang tua kepada anaknya tuh orang tua yang tahu ya dok ya. Betul. Jadi mindful ini sih lebih ke arah kayak orang meditasi ya. Kalau orang meditasi itu kan sama kayak kita berdoa. Mau Tuhan terima atau tidak, itu adalah hak Tuhan kan. Yang penting kita tetap melakukannya dengan lapang dada, membersihkan dari semua kesalahan, berusaha menjadi lebih baik. Itu sih. Oke. Nah, ngomongin soal mindful parenting juga berhubungan dengan pola bersikapnya anak ya dok ya. Entah dia ketika tantrum ataupun misalnya dia lagi nurut pun pasti kan ada aja ya orang tua yang mengalami kesulitan nih. Nah, ini ada ibu yang bertanya dari Ibu Nova Amalia, time out buat anak itu penting nggak sih dok? Sama tata cara time out tuh seperti apa yang efektif? Nah, ini mungkin oke. Dengan mindful. Ya. Kalau bagiku time out itu kan karena dia melakukan kesalahan ya. Gitu. Kita mesti ada time out, jadi mesti ada remnya lah gitu. Selama tidak menggunakan kekerasan fisik, bagiku itu time out yang baik, Bu. Nah, time out apakah harus misalnya satu metode cocok untuk semua anak? Tidak lagi. Maksudnya tidak dipastikan juga satu metode itu terbaik. Karena
satu metode baik untuk anak ini, satu metode lagi baik untuk anak yang lain. Contoh, misalnya contoh. Kalau saya itu, kalau time out anak saya tuh biasanya saya tidak menggubris dia. Biasanya saya bilang, misalnya kayak, Sam mama panggil, Sam nggak dengar, mama sekarang mau kerjain dulu urusan mama, Sam main sendiri aja ya. Karena mama ajak ngomong, Samnya nggak mau dengar. Nanti dia akan bilang, mama mau gini, gini, gini. Untuk sementara enggak dulu, mama mau menenangkan diri dulu daripada mama marah-marah, misalnya seperti itu. Anakku akan bilang kayak, mama minta maaf, mama lain kali nggak akan gitu lagi. Ada yang bisa seperti itu. Ada juga anak yang kita taruh di pojokan misalnya. Nah, pasienku tuh bilang, dok, ini gimana ya anak saya time out taruh di pojok suruh 5 menit, dia joget-joget dong di pojok tanpa ada rasa bersalah. Berarti time out-nya metodenya tidak cocok, Bu, gitu. Ada juga time out-nya misalnya kita bilang, tapi harus relevan ya. Kita harus kasih tahu juga apa salahnya, way out-nya apa. Kemudian kita hargai dia kalau dia sudah bisa melakukan hal yang sebaliknya dari itu. Jadi kita bilang terima kasih. Jadi ya time out itu menurut aku ada yang misalnya memberikan stiker, ada yang memberikan barang. Jadi time out itu sebenarnya tergantung bahasa kasih masing-masing anak kita. Kalau bahasa kasihnya misalnya dia pelukan, dia tidak mendapatkan pelukan, gendongan, itu tuh sebenarnya Halo dokter, wah sinyalnya sepertinya bermasalah nih parents. Halo dokter Presio. Oke. Halo, halo. Halo, Iya, halo. ya, Ya. sudah? Iya, Udah. ya. Boleh dilanjutkan lagi Oke, dokter oke. time out. Iya, iya. Iya, tadi. Jadi misalnya tadi saya bilang, ada juga yang mungkin bahasa kasihnya tergantung apa. Ada juga yang bahasa kasihnya adalah kata-kata yang menenangkan, misalnya gitu. Jadi kita akan ngomong dengan baik-baik, eye to eye contact. Jadi kita harus balik lagi. Ada juga anak yang memang gift atau hadiah gitu, itu sebagai bahasa kasihnya. Artinya kalau hadiahnya itu dia nggak dapet, itu tuh udah time out buat dia. Jadi menurut aku kita harus memahami dulu bahasa kasih untuk masing-masing anak kita, supaya efektif men-time out mana, supaya menimbulkan efek jerak tanpa harus kita marah-marah gitu. Oke, jadi temukan metode yang terbaik ya, yang relevan kira-kira dengan si kondisi anak itu sendiri ya dok ya? Ya, dan berani trial and error, karena kita kan nggak tahu nih metode mana yang paling cocok. Ya selama nggak pukul, nggak tendang, nggak kata-kata kasar, menurut aku sih itu oke lah ya. Iya, karena kalau misalnya udah main tangan, mungkin nanti kasihan anaknya juga ya dok ya, jadi dia punya trauma gitu sama orang tuanya. Betul banget, Nah, ya. ini ada satu pertanyaan dari Ibu Ica nih dok. Dia bilang mau tanya gimana sih cara menghadapi anak yang cepat emosi, dan bagaimana caranya biar anak saya tidak antisosial, karena anaknya Ibu Ica ini katanya susah sekali untuk berbaur dengan teman-temannya. Jadi Ibu Ica ini sedikit khawatir nih dok. Nah itu bagaimana tuh dok jawabannya? Oke, tadi yang pertama antisosial, yang kedua apa ya? Maaf Mbak Nabila. Anaknya cepat emosi, jadi kelihatannya tuh dia cepat emosi. antisosial Oke. dengan teman-temannya. Ya. Jadi yang pertama adalah kalau anak cepat emosi, nomor satu dilihat adalah dia ada keterlambatan dalam segi bicara apa tidak. Karena kalau di otaknya banyak, tapi dia nggak bisa ngomong, itu biasanya tantrum. Tuh. Yang kedua adalah masalah fokus. Jadi saran aku kalau ada anak yang memang cepat emosi, itu kita mesti lihat dulu apakah dia sering nonton TV. Itu yang pertama. Apakah dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan sehingga dia jadinya marah-marah gitu. Kadang kalau dia bisa ngomong, harusnya dia nggak jadi marah-marah gitu loh Mbak Nabila. Kemudian yang kedua adalah kita mesti melihat apakah anak ini ada yang lain-lain gitu, misalnya dia pengaruh masa lalunya seperti apa gitu ya, dia selama ini apa juga, apakah dia melihat bahwa yang namanya social life itu bermanfaat apa tidak gitu. Jadi sebenarnya kalau dokter. mau membuat halo putus-putus kah masih? Halo ya dokter, putus ya sedikit Gangguan di udara ya.
Iya, oke. Boleh dok dilanjutkan lagi, suaranya Ya, lebih jelas. ya, ya. Jadi maksudnya kalau memang kita mau anak kita itu sosial, tidak emosional, Hmm, mungkin kita harus menunjukkan juga sifat sosialnya ya kita ke orang lain, berteman, dan kita banyak bilang juga ke dia bahwa tuh kita tuh beruntung misalnya. Kayak misalnya aku deh paling gampang. Misalnya aku bawa pulang makanan gitu. Terus anakku iya. bilang, itu apa mama? Ini dikasih pasien mama loh, katanya buat Sem-Sem. Itu karena eh, orang tersebut bilang terima kasih gini tuh kan enak kalau punya banyak teman. Jadi nggak harus kita cerita banget-banget, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menunjukkan bahwa punya banyak teman itu tidak ada ruginya sama sekali kok. Kalau nanti dia sendiri pun siapa yang mau tolong karena orang tua Halo kita dokter. kan tidak selalu ada ya. Halo? Ya? Hmm. Halo? Halo, ya dok, suaranya putus-putus kembali nih. Screen-nya agak, Oh iya, maaf, maaf. mm-mm. Agak blur ya? Iya agak blur. Oke. Iya, maksud aku kita mesti bilang ke anak kita bahwa ya berteman atau punya banyak relasi itu nggak ada ruginya kok. Kalau memang ada yang membuli, ya itu mungkin hanya satu kok. Kalau kita punya teman misalnya 100, kalau 10 dia tidak suka dengan kita, biarkan saja. Yang penting kita punya 90 yang mendukung kita, sayang pada kita. Jadi tidak usah terlalu memperhatikan kalau ada yang mengkritik kita lebih sedikit dibanding yang suka dengan kita, ya itu bagian dari hukum alam sih menurut aku. Nggak juga kita hidup untuk menyenangkan semua orang gitu. Kalau yang cocok dengan kita ya sudah saja. Yang penting kita berusaha yang terbaik gitu. Betul sekali. Jadi dari orang tuanya sendiri juga harus menumbuhkan rasa percaya diri ya dok ya kepada anaknya. Dan lebih mengenalkan ya tadi yang dokter bilang sosial ya dok, jadi harus benar-benar bisa menciptakan lingkungan yang positif juga dari dalam ya. Betul. Oke dok, nah mau ngobrolin lagi soal mindful, sesuai dengan judulnya nih, benarkah mindful parenting ini berdampak pada otak anak? Nah itu apakah benar nih dok, mindful parenting itu berdampak pada otak anak? Ya, jadi ada beberapa penelitian Hmm? yang menyebutkan kalau kita memang menerapkan mindful parenting pada anak kita, kelak anak akan mempunyai outcome yang lebih positif. Dalam arti dia bisa self-regulasi atau menempatkan diri tidak emosional juga, memaafkan orang lain gitu. Hmm? Dia lebih mindful juga karena dia melihat banyak orang tua yang mindful. Walaupun kalau kita lihat, ini kemarin saya sudah sampai pada yang namanya systematic review ya. Systematic review itu artinya ada nggak sih penelitian secara ilmiah yang menyatakan bahwa kalau nanti kita mindful itu udah besarnya dia nggak akan depresi, nggak akan bipolar, nggak akan bunuh diri dan segala macam. Ada beberapa jurnal-jurnal yang menyebutkan itu, tapi belum skala besar ya. Jadi masih dibutuhkan penelitian yang lebih besar untuk bisa menyimpulkan itu karena kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi ke arah sana udah ada beberapa yang outcome-nya positif. Jadi kalau baik itu nggak ada salahnya kok menurut aku. Mau hasilnya nanti jelek, yang penting kita berusaha baik. Oke. Jadi balik lagi lebih baik proses oriented, tidak result oriented. Oke. Nah, tadi dokter nyebutin dipengaruhi banyak faktor. Nah, faktor-faktornya apa aja tuh dok? Boleh disebutin nggak? Ya, jadi sebenarnya untuk seseorang bisa bersifat seperti apa kan itu ada yang namanya faktor genetik ya, Mbak Nabila. Genetik itu bawaan gitu, tapi genetik itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Itu yang kita bilang namanya ilmu epigenetik. Kalau dia dibesarkan dalam lingkungan yang disayang, maka dia akan menjadi orang yang penyayang juga. Itu ada penelitiannya. Anak kembar, kembar identik, satu ditaruh menjadi anak jalanan, satu lagi diasuh oleh keluarga yang dalam tanda kutip
pingin sekali punya anak. Saat udah gede, dilihat itu memang sifatnya berbeda 180 derajat, walaupun secara genetik mereka kembar sama ya, kembar identik gitu. Karena ada satu penelitian itulah, maka mulai berkembang yang namanya ilmu epigenetik atau mindful parenting, bahwa perilaku lingkungan juga ternyata bisa mengubah seseorang. Yang tadinya kasar, yang tadinya apapun, kalau disayang dengan penuh cinta tuh harusnya luluh juga kok, Mbak Nabila. Benar-benar. Jadi walaupun kita misalnya udah mengajarkan yang terbaik ya dok di rumah, tapi kalau kita misalnya berada di lingkungan yang buruk juga, anak bisa ya dok ya punya sisi buruk gitu karena lingkungannya. Iya, betul-betul. Dan itu mindful parenting yang berikutnya, kalau ternyata memang anaknya, misalnya nggak sengaja nih, anak kita merokok, atau anak kita misalnya pakai drug use gitu. Beranikah mereka ngomong ke kita terbuka gitu? Kalau sampai mereka ngomong, kan mungkin kita bisa menahan hati dari awal ya. Kenapa sebenarnya dia bisa misalnya ikut terbawa oleh teman-temannya? Mungkin karena orang tuanya nggak asik, orang tuanya nggak terbuka, teman-temannya lebih asik, teman-temannya lebih mau mengerti, jadi dia terbawa gitu loh maksudku. Jadi itu mindful parenting berikutnya adalah Dok, suaranya agak sedikit sinyalnya hilang kembali. Oke, kita tunggu parents ini Dr. Fresil agak sedikit. Halo dok. halo, iya, kayaknya ini Sinyalnya lalu lintas padat merayap kayaknya ya. boleh diulangi kembali dok pengertiannya mungkin. Iya, iya, oke, aku ulang sekali lagi ya. Eh, Tadi kan tentang, tadi saya bilang misalnya kalau anak kita nggak sengaja misalnya merokok, atau dia misalnya ke narkoba dan segala macam, itu seharusnya kita cukup terbuka menerima dia gitu loh. Bukannya dimarah-marahin, tapi ya kita terbuka. Misalnya kayak anak kita nggak naik kelas, harusnya kan kita terbuka ya dengan dia, kayak problemnya apa sih, kita coba perbaiki baik-baik. Ya mungkin selama ini kita yang terlalu asik, atau kita yang terlalu membuat generation gap, sehingga dia tidak nyaman loh dengan kita. Dia lebih nyaman dengan teman-temannya, dia lebih nyaman dengan internetnya, dia lebih nyaman dengan dunianya. Jadi ya kita harus mau turun lah ke dunia dia. Nggak bisa meminta anak yang naik ke dunia kita, karena kita yang lebih dewasa duluan. Harusnya kita yang lebih dalam tanda kutip eling ya, mau mengalah dan turun ke dunia si bos kecil ini. Benar. Itu juga berhubungan dengan yang tadi ya dok, yang dokter sebutkan soal generation gap, yang kalau anak kita tuh ada di alpha generation, orang tua kita udah di generasi Z, apalagi kakek neneknya udah di generasi sebelum-sebelumnya, itu sangat berpengaruh berarti ya dok ya dalam menerapkan mindful parenting ini. Betul, jadi kita harus selalu mau lah gitu. Jangan selalu bilang zaman dulu tuh ya gitu. Anaknya udah kayak dulu lagi si mama mah gitu. Mama saya banget dok. Kalau udah ngomongin udah banding-bandingin sama generasinya beliau gitu. Karena memang kelihatan ya dok, anak-anak sekarang itu apalagi yang alpha generation, dia cenderung lebih katanya sih lebih cenderung suka menyuruh atau lebih galak daripada ibunya gitu. Bener gak sih dok? Alpha generation seperti itu? Ya menurut aku sih ya, kalau anjing galak juga bisa dijinakan kok. Buaya, misalnya, semua yang galak-galak juga punya pawang menurut kita. Jadi pasti kita pawang terbaik buat anak kita kok. Oke. Nah, saya mau bacain lagi nih dok beberapa pertanyaan karena ini banyak sekali yang bertanya, sepertinya ingin sekali Sampai bingung ya mau pilih yang mana. Oke, ini tadi saya ada yang menarik. Oke, ini ada dari Ibu Lita Rafika. Bagaimana sih dok menerapkan mindfulness untuk mengasah kecerdasan IQ pada anak? Untuk bisa sukses itu bukan cuma sekedar IQ sih. Untuk bisa sukses itu dia butuh EQ malah yang lebih besar dengan SQ yang lebih besar.
orang kalau terlalu pintar itu justru biasanya di belakang layar ya. Justru orang-orang yang bisa punya social life yang bagus, punya bisa ngobrol dengan baik-baik, itu justru posisinya lebih tinggi-tinggi sih menurutku. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kita misalnya lihat zaman teman-teman kita SD atau SMP atau SMA atau kuliah lah, yang misalnya juara satu Olimpiade Matematika atau Fisika, waktu di sekolah tuh ranking satu terus gitu ya, belum tentu mempunyai bisnis yang selancar, yang dalam tanda kutip lebih bandel-bandel, tukang kabur-kabur misalnya, tapi dia punya banyak social life gitu ya. Jadi dalam tanda kutip sih ya nggak harus selalu kita, ya tadi saya bilang, kita nggak bisa result oriented. Kalau saya melakukan ini, IQ-nya naik apa enggak? Itu tidak sih. Kalau IQ itu lebih ke arah pendidikan ya, bagaimana misalnya belajar matematika, fisika, dan segala macam. Tapi IQ tinggi tidak menyatakan atau memastikan dia keberhasilan gitu loh maksudku. Jadi ya tetap semua harus seimbang ya. Iya benar sekali sih dok. Emang kebanyakan rata-rata yang pintar, misalnya kayak tadi dokter bilang itu belum tentu dia sesukses orang-orang bisnis yang mungkin dia dulu waktu sekolah bolos atau dia nggak naik kelas, bahkan ada kan seperti itu ya dok ya. Betul, betul. Cara mengasuhnya emang harus benar-benar seimbang ya dok ya. Dan lebih memahami sih, maksudnya metode ini cocok nggak buat anak kita. Karena tadi saya bilang, kembar aja beda kok. Pendekatannya tuh berbeda mereka. Walaupun kembar sama-sama di dalam perut, tapi yang satu sifatnya A, yang satu sifatnya B. Dan pendekatannya yang satu kalau bilang kayak gini, ayo mandi, yang satu langsung takut ngelihat muka mamahnya langsung mandi. Yang satunya lagi cuek. Berarti kan kita harus pendekatannya berbeda. Adik kakak juga berbeda. Tidak semuanya bisa sama. Dan kita tidak boleh menjadi orang tua yang kayak kakak kamu dong, kayak adik kamu dong. Karena kita juga tidak enak sekali di posisi itu. Iya, benar. Emang gak boleh ya dok yang namanya membanding-bandingkan anak, apalagi kalau misalnya anaknya banyak ya. Tuh. Oke dok, nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih dok tips untuk selalu mindful untuk para orang tua nih, walaupun mereka lagi capek, lagi lapar, atau misalnya lagi banyak kerjaan, apalagi sekarang nih dok, banyak ibu-ibu yang work from home, dipaksa untuk bekerja di rumah dan harus mengurus anaknya juga. Bagaimana sih cara tips dari dokter untuk supaya tetap mindful? Oke, ini aku slide terakhirku sih. Parenting itu seumur hidup sih, sampai nanti anak kita menikah dan kita punya cucu pun tetap dia menjadi anak kita. Kecuali sampai kita pulang ke rumah Tuhan di atas ya, itu akan terputus kita dengan anak kita. Jadi tidak pernah sampai kesudahan apapun, kita harus dekat dengan Tuhan supaya ada ilmu-ilmu yang memang selalu dibisikkan, selalu disadarkan, karena kita manusia yang tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah kita harus sayang sama diri kita sendiri dan sayang sama orang lain. Kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri, kerja mati-matian, ngerusak badan gitu, ya pasti sampai rumah marah-marah lah gitu. Tapi kalau kayak orang-orang bule yang Sabtu Minggu ya memang nggak kerja, atau enggak dia ya di luar jam kerja nggak pegang-pegang handphone gitu, dia mungkin lebih bisa mindful karena dianya nggak capek gitu loh maksudku. Jadi membagi waktu karena hidup itu tidak bisa diulang. Ingat satu lagi, kalau kita sudah kehilangan orang yang kita sayang, itu tidak bisa balik. Mau menyesal seperti apapun tidak bisa balik. Jadi ya pikirkan dulu kalau nanti, karena banyak sekali yang aku lihat tuh anaknya dipanggil lebih cepat umurnya. Itu tuh kita mau nyesel juga nggak bisa balik gitu maksud aku. Ya kita nggak tahu umur anak kita. Jadi pikirkan dulu lah hal tersebut sebelum kita hanya memikirkan kenapa sih kita pengen, karena kita kan pengennya perfect, kita pengennya bagus, kita pengennya anak kita nomor satu, kita nggak mau dilihat sama orang lain, kita gagal sebagai seorang ibu mendidik anak kita, tidak bisa ini dan itu gitu kan, jadi pressure-nya yang terlalu tinggi. Menurut aku sih biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting kita tahu anak kita seperti ini, kita tahu yang terbaik way out-nya seperti ini untuk anak kita. Mungkin hasilnya tidak terlihat sekarang dibandingkan dengan anak lain, mungkin anak kita masih kurang. Tapi kita harus menemani dia dan kita harus yakin suatu saat dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi.
Oke, itu tersentuh sekali saya dokter. Jawabannya sangat mengharukan. Ini topiknya memang sangat berat tapi menyenangkan dan emang patut banget ditonton sih ya dok ya, karena ini sangat apa ya, emang ilmu yang nggak pernah bisa putus sampai kita meninggal pun kita harus tetap mengajarkan anak sampai dia ya tutup usia, sampai kita tutup usia ya dok ya. Betul, dan memang tetap ada orang-orang yang memang Tuhan ciptakan lebih baik dan lebih buruk dari kita. Kenapa? Supaya kita bisa melihat, oh kalau yang gini tuh baik, oh yang gini tuh buruk. Jadi kalau ada orang jahat ke kita, ya sudah aja, biarin aja. Ya kita jangan begitu ke dia dan jangan begitu ke orang lain. Itu supaya kita sadar bahwa itu tidak baik gitu. Nah, kalau ada yang baik, wah dia baik banget ya, aku mau seperti dia. Nah, itu memang menurut aku Tuhan ciptakan, ada baik dan buruk tuh supaya memainkan suatu melodi yang harmonis aja, supaya kita sadar, supaya kita mengerti bahwa ya lakukan untuk saat ini saja, nggak usah pikir untuk jangka ke depannya seperti apa, ya lakukan saja untuk saat ini, nggak usah terlalu peduli sama omongan orang menurut aku. Oke, benar. Jangan pernah peduli dengan omongan orang ya dok ya, karena parenting setiap orang tuh berbeda-beda pasti. Anak pun berbeda-beda kan. Seperti tadi dokter bilang, anak kembar pun bisa beda gitu. Apalagi anak kita dengan anak orang lain ya dok ya. Betul. Oke, nah ngobrolin lagi soal mengasuh anak nih dok. Kan yang mengasuh anak itu bukan cuma para ibu ya. Ada suami dan istri, ibu dan ayah yang mengasuh anak kita. Nah, bagaimana cara kita menularkan nih dok mindful parenting kepada suami untuk bisa selaras ketika mengurus bersama gitu dok? Oke. Eh, kita ngobrol aja yang namanya mindful parenting tuh seperti ini. Mm-mm. Tapi kita harus ingat bahwa kita tuh bukan manusia sempurna ya. Kita memang punya suami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau saya tipe misalnya mengambil keputusan cepat, suami saya itu tipe yang lebih, aduh dipikirin dulu deh nanti. Nah itu memang sengaja dipasangkan oleh Tuhan supaya kita lebih seimbang. Jadi jangan pernah merasa diri terlalu superior juga sih menurut aku. Jadi ya kita tetap diskusi juga sama suami, ada ilmu baru, gini-gini, oke kita ke depannya mau seperti apa, dan ingatkan saya saat nanti saya lupa, namanya juga manusia kan tukang lupa. Saya ngomong tentang mindful parenting, tapi kan kadang kita lagi lupa lagi apa. Nah, nanti dia akan mengingatkan kita juga sebagai pasangan, ke orang tua kita, ke suami kita, ke anak kita, gitu ya. Kita banyak terbuka aja lah. Dan jangan lupa untuk minta maaf sih kalau kita salah, gitu. Karena kita bukan manusia sempurna. Oke, baik. Sangat menarik sekali dokter pembicaraan kita siang hari ini, dan banyak sekali yang nonton ini. By the way, orang ada sekitar berapa nih, ribuan nih kayaknya dok yang nonton, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Nabila juga bingung mau milih yang mana, karena pertanyaannya banyak yang udah sama dan beberapa udah dijawab ya dok ya sama dokter. Nah, ini kita udah sebentar lagi berakhir nih live-nya. Jadi Nabila ucapkan terima kasih dok untuk Dokter Fresil dan Rumah Sakit Mejati sudah mau bergabung di live bersama Parenting Hub. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih juga undangannya. Ya, walaupun hanya 1 jam, tapi tadi jawaban dokter benar-benar bermanfaat sekali untuk kita semua ya, para parents di rumah. Semoga bisa jadi pedoman untuk bisa mengajarkan anak lebih mindful lagi ya dok ya. Betul. Oke, terima kasih dokter Presil dan Rumah Sakit Mejati. Semoga sehat selalu dokter. Terima kasih juga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya tadi kita bilang, kita ya saling memaafkanlah, buat apa sih kita cari gontok-gontokan atau cari apa. Terus prinsipnya adalah jangan suka musik kehidupan orang lain lah. Kita juga nggak sempurna, jadi jangan suka ngomongin orang gitu maksud aku. Ya, betul kan ya Mbak Nabila ya, kita jangan hidup supaya orang suka gitu sama kita, tidak. Yang penting kita melakukan hal yang baik. Baik aja juga masih dicaci maki, namanya juga geng bully. Terlalu baik dibully, terlalu cantik dibully, terlalu jelek dibully, terlalu bego dibully. Ya, semua juga penuh bulian supaya orang yang ngebully itu kan terlihat lebih superior. Jadi menurut aku kalau ada yang ngomong di sosmed nggak, langsung aja blok, dadah, nggak usah temenan sama kita. Beres kan, ngapain harus pusing-pusing gitu loh maksudku. Bener ya dok, biar hidup lebih tenang, lebih mindful. Jadi lepasin aja ya dok ya, kayak gitu toksik-toksiknya dibuang gitu ya dok ya.
Setuju. Oke, terima kasih Dokter Presil dan Rumah Sakit Mejati. Oke, nah buat parents jangan ditutup dulu karena Nabila mau ada info terakhir nih 5 menit sebelum kita closing. Oke, dokter, terima kasih ya dokter ya. Terima kasih. Salam sayang untuk semuanya. Be mindful, be happy, be a wonderful parents. Bye. Bye dokter. Nah, buat parents jangan dulu di close karena Nabila mau ngumumin ada giveaway. Jadi ada 5 paket parenting kit dan Hypomul. Jadi untuk parents yang mau dapet ini caranya gampang banget. Caranya parents tinggal screenshot aja tadi live bareng tadi Nabila sama Dr. Fresil, atau kalau tadi udah ketinggalan bisa langsung aja add to story postingan live tadi bareng Dr. Fresil ke Instagram story, lalu ceritain apa aja sih manfaat atau ilmu yang didapat dari live hari ini dan tag Parenting Hub plus Rumah Sakit Mejati dan tag 3 teman parents. Nanti abis live hari ini Nabila akan ngumumin di Instagram story-nya Parenting Hub. Oke, dan Nabila ingetin lagi untuk jangan lupa download aplikasi Parenting Hub di Play Store atau login via website www.parentinghub.co.id dan subscribe YouTube channel Parenting Hub karena selalu ada video yang menarik setiap minggunya. Oke, Nabila pamit. Selamat siang, parents. Aduh, gak dapet dulu.